Wis, cek, tes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mas Edwin Service. Ya, kali ini ada rakitan lagi ya. Dari sebelumnya kita udah sharing banyak rakitan dari kemarin. Rakitan murah-murah ya. Dari rakitan yang sebelumnya, kalau misalnya yang model gaming kan yang terakhir harga 9 jutaan waktu itu, lengkap sama monitor. Dan kali ini kita buat lagi rakitan. Ini ya, barangnya banyak banget. Ini rakitan total 21 juta ya. Ini punyanya Mas Tegar, Jadi Mas Tegar ini dulu ya. Jadi ceritanya saya tuh selain jadi tukang servis, tukang rakit, saya juga ngajar di sekolah gitu ya. Jadi guru komputer gitu ya. Nah, jadi dulu si Mas Tegar ini dulu murid saya dulu ya. Alumni gitu. Udah lama nggak ketemu, tahu-tahu WA, "Pak, bisa rakit komputer?" Bisa, saya bilang gitu. Dana berapa? 20-an. Kaget saya. Pikir saya ya dana 5 juta gitu ya. Ya 10 juta lah mentang-mentangnya. 20 jutaan Pak katanya. Setelah saya tanya ngobrol-ngobrol ternyata ya mau untuk kerja gitu ya. Itu ya. Jadi kita nggak tahu ya dulu murid kita ya dulu ya. Yang kayaknya nggak ada ketertarikan untuk ngerakit PC gitu ya. Ternyata tahu-tahu malah ngerakit sebanyak 21 juta. Jadi 21 juta itu nggak cuma harga PC-nya aja. Jadi 21 juta itu semua satu set ya. Satu setup lah gitulah ya. Kalau PC-nya sendiri sekitaran perkiraan ini kalau PC-nya sendiri dia sekitar 17-an juta lah ya. 17-an juta. Nanti ditambah ada di sini ada monitor, ada UPS ya. UPS, ada kursinya juga. Ada kursi. Jadi lengkap PC, monitor, UPS, keyboard mechanical sama mouse ya. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi totalnya itu 21 juta ya. Jadi kalau misalnya kamu nanti setelah nonton video ini lihat di deskripsi daftar untuk harga barang-barangnya, nanti kalian masukin ke keranjang belanja ya. Nanti kalau untuk PC-nya sekitar 17 jutaan. Ya, itu harga saat video ini dibuat. Nggak tahu deh nanti ya. Soalnya ini kripto mulai naik lagi ya. Nah, gitu ya. Nah, kita langsung aja kita bahas satu persatu spare part-nya gitu ya. Oke ya, disclaimer dulu. Jadi rakitan ini harganya 21 juta. Itu termasuk ongkos kirim, asuransi pengiriman sama ongkos rakit ya. Jadi kalau misalnya kalian tinggalnya di daerah Jabodetabek mungkin lebih murah karena kita ngambil semua barang-barang ini dari daerah Jabodetabek. Dari Bandung juga ada dari Bandung. Jadi semua tergantung ya, kalau misalnya kalian tinggal seperti saya di Lampung, ya ongkos kirim, packing kayu, asuransi pengiriman ya lumayan. Dan lagi kalau misalnya ngerakit PC yang begini, kalau cuma dibayar 100.000, 200.000, jujur saja saya tidak mau karena barang mahal resikonya pasti besar kan gitu kan. Jadi kita bahas dari yang pertama ya. Untuk yang pertama, oke, nah kita kemana dulu? Wis, motherboardnya kita pakai dari ASRock B760M ya, yang Pro RS. Tadinya mau pakai yang ada label gamingnya gitu kan. Jadi kalau misalnya yang ada label gamingnya gitu kan ya lebih mahal harganya. Dan kalau misalnya yang tadinya mau pakai Asus TUF Gaming atau Gigabyte ya labelnya gaming, itu harga motherboardnya masih 3 jutaan. Sedangkan kalau ini 2,5 aja nggak nyampe. Dan juga udah DDR5 ya. Dan temanya juga mintanya Mas Tegar ini, dia temanya hitam putih. Nah ini dia motherboardnya. DDR5 ya. DDR5 ini PCIe generasi 4. Jadi sudah support untuk prosesor generasi 12 dan 13 ya. Mantep banget ya. Di sini ada memori DDR5, ada M.2-nya juga PCIe generasi 4. Ini nanti kita pakaikan itu. Dan bisa ditambahin dengan dongle untuk WiFi ya. WiFi card bisa kita belikan, nanti dia terpisah ya. Nah, motherboardnya gini ya, seperti ini. Kemudian yang kita gunakan lagi selanjutnya adalah prosesornya. Prosesornya Core i5 13400F ya. Jadi ini harus pakai discrete graphic card. Jadi F harus pakai graphic card ya, VGA. Ini kemarin beli harga 3.100.000 kalau nggak salah ya. Sekarang per video ini dibuat. Jadi kan ini kan beli pengirimannya kan lumayan lama ya, karena
kita pakai kargo karena paket besar ya. Jadi seminggu baru barangnya sampai. Sekarang ini pas video ini dibuat ini harganya udah 3,5. Wah, jadi mendingan kalau mau rakit sekarang aja karena udah mulai naik lagi nih ya. Jangan sampai terulang tahun 2021. Tahun 2021 apa-apa naik. Nanti malah nggak jadi rakit kan. Nah, ini ya Core i5 13400F. Ini ada efisiensi core-nya juga ya. Ya, generasi baru 12 ke atas begitu ya. Ini mantap ya. Terus selanjutnya kita pakai RAM-nya. Nah, ini RAM-nya dari Kingston Fury. Ini ARGB. Ini sayangnya nggak pakai warna putih ya, pakainya warna hitam ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Toh kita temanya hitam putih gitu kan. Ada sih yang DDR5 yang putih itu XPG. Ya. Tapi harganya mahal bro. Mahal harganya, masih hampir 2 juta ya. 18 apa kalau salah ya. Ini kan cuma 1.100.000 gitu ya. 4.200.000 gitu ya. Ya kita bagi-bagi duitnya untuk beli yang lain gitulah ya. Karena kan dia pesannya bukan cuma PC aja, jadi ada macam-macam gitu kan. Nah, ini dia RAM-nya 16 GB DDR5 5200 MT ya. Nah, mega transfer per second tuh ya. Ini dia Kingston Fury. Terus selanjutnya ada apa lagi nih? Kita lihat ke belakangnya. Kita lihat di sini ada apa lagi? Ternyata kita di sini punya SSD-nya ya. NVMe-nya dari Adata. Adata ini Legend Lite, jadi 1 TB ya, 1000 GB. Ini PCIe Gen 4. Oh, mantep nih, ngebut ini ya. Sudah ada kayak seperti heatsink-nya gitu ya. Jadi ini lebih ngebut pasti daripada Gen 3 ya. Nah, karena sekarang zamannya udah serba ngebut ya. Jadi ini 1 TB ya. Karena nantinya dia mau untuk main game atau untuk nggarap proyek seperti animasi gitu. Katanya sih begitu ya. Apalagi selanjutnya. Nah, nih kita bahas yang di sini. Ini agak ngeri nih. Ice. Nah, sangar ini untuk CPU cooler ya. Tadinya Mas Tegar tak tawarin, Mas mau liquid apa air cooler gitu kan. Mau water cooler apa air cooler gitu kan. Mau yang pakai radiator air apa yang begini, yang kipas biasa. Sebenarnya sih yang penting fungsinya sih Pak, kata dia gitu. Terus tak jelaskan kalau misalnya water cooling ya, kalau misalnya pas apes rusak pompanya ya itu kan ya ganti kan gitu. Kalau yang ini kan minim kerusakan lah, minim kerusakan. Cuman memang sih lebih silent, lebih dingin juga kalau yang water cooling ya. Cuman ya itu tadi harganya mahal, kalau rusak pompanya udah ya habis ya. Kecuali kalau belinya water cooling yang mahal sekalian, yang 2 jutaan ke atas ya. Kalau yang 1 jutaan itu aduh janganlah, mending ini aja. Ini juga harganya sekitar 800.000. Ini udah oke banget, saya lihat di review-review. Kardusnya segede ini loh. Ini nanti tetap muat karena casing kita gede nanti ya. Kita bahas casingnya nanti ya. Ini dia C285 ya, pakai tempered glass. Ini dia modelnya dual chamber. Jadi besar casingnya itu ya. Nanti dia kacanya dari side depan sama side samping, kita nanti lihat ya. Terus ini bisa mendukung sampai berapa banyak fan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fan. Cuma kita kita sediakan 6 fan aja. Jadi nanti kita akali ya, karena ya fan ARGB juga mahal juga. Ini kita fan-nya dari Digital Alliance Gaming, dari KZ. Murah ini ya, di bawah 100.000. Warnanya hitam. Ya nggak apa-apa, tema kita kan hitam putih. Nanti kita tinggal set aja LED-nya jadi putih gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita mau beliin yang warna putih, harga 150 ribuan. Banyak sih. Cuman ya bayangin aja tuh, 150 ribu kalau 10 casing 1,5 juta. Mendingan buat nambahin beli VGA ya nggak? Iyalah, fungsinya sama aja. Toh kata dia gini, menurut Pak yang penting fungsinya, duitnya cukup kata dia. Ya udah, yang penting ini kipas ini juga cukup adem kok. Masa iya nggak adem? Coba kalian dipasangin kipas 6 begini di depan kalian, pasti kalian kedinginan. Ya, nih ya. Nih ada 6 biji dari Digital Alliance KZ. Ois, ini dia VGA-nya. VGA-nya pakai RTX 4060. Wah, Bang, itu VGA paling nanggung, Bang. Itu VGA paling nanggung antara 4050 sama 4070, Bang. Apa nggak 4070 sekalian? Ya.
Harganya jauh banget ya, 4060 sama 4070. Ya duitnya cuma segini dan dia memang katanya minimal 4060 Pak katanya. Ya udah kita beliin ini, toh ini warnanya putih juga ya. Warnanya Xiaomi gitu ya. Ini tinggal satu kemarin di toko, tak beli. Aduh, nih ya. Mantap nih 5.200.000. Kalau enggak. Kalau sekarang mungkin udah naik lagi ya. 5,5 juta mungkin lah ya. Silahkan cek linknya di deskripsi. Ya, ini dia Zotac dari Zotac Dual Fan sih ya. Terus selanjutnya diantaranya power supply. Nah ini dia power supply-nya dari Fractal. Wih, nggak main-main, kita pakainya Fractal ya. Biasanya kalau Fractal itu, kalau saya sering lihat itu Fractal design itu buatnya SFF ya, untuk small form factor yang IPX gitu, yang kecil-kecil gitu loh. Nah itu tapi power supply-nya mahal-mahal banget ya. Ini termasuk juga udah lumayan ya, mahal juga ini ya, nggak nyampe sejuta sih. Ada sih yang lebih mahal, cuma di kelasnya yang 80 plus bronze ini udah lumayan ya. Dan ini semi modular ya, ya. Merek bagus ini Pak. Saya nggak disponsorin, cuman ya memang bagus. Nah terus apa lagi? Dan nih kita gunakan monitornya kita pakai MSI ya. MSI ini dia G2412 nih. Baik, nih ya, monitor 24 inch, dia IPS, refresh rate-nya 170 Hz, 170 Hz, resolusinya Full HD ya, tapi nggak melengkung sih, ya nggak apa-apa lah. Yang penting dia Xiaomi ya, monitornya Xiaomi, soalnya mereknya nggak kaleng-kaleng, MSI juga gitu kan. Tadinya mau kalahin monitor untuk nambahin apa VGA, apa RAM gitu. Cuman ya dia bilang kalau bisa yang IPS, yang warnanya bagus, yang refresh rate-nya tinggi. Ya harga-harga 2 juta Pak ya, ini pasti harga 2 jutaan ya. Terus nih, apa lagi? Ini ada mouse-nya. Nih, ini peripheralnya aja. Mouse-nya dari Fantech Crypto. Ini 100 ribuan. Ini juga warnanya putih nih. Warnanya putih gitu ya. Bagus ini ya. Warnanya putih, kita satu tema. Terus ada lagi di sini untuk peripheral selanjutnya ada nih ya, dari Fantech Agile Gaming Mousepad. Ini mousepad ini XL ya. XL ini gede nih. Wah, warnanya silver karena nggak ada warna putih. Jadi kita pakai warna silver aja. Nah, yang penting masih masuk ke tema kita ya. Dan harganya juga ini murah, di bawah 100.000. Terus untuk mechanical keyboardnya kita pakai Eyoso ya. Ini warnanya brown ya, white brown. Ini saya belum pernah pakai merek ini sih. Cuman setelah saya buka, waduh, enak banget loh bro ya. Nih, ciri khas suara kalau keyboard mechanical ya. Warnanya putih ya. Tulisannya white brown tapi kok gray, white gray ini mah bukan white brown. Ya oke lah, yang penting warnanya, temanya putih gitu kan. Nah ini juga termasuk salah satu kelengkapan PC-nya, karena memang Mas Tegar ini pesennya PC lengkap. Cuman katanya mejanya dia nggak usah Pak mejanya, ya, karena mejanya dia mau bikin custom. Jadi mejanya mau bikin custom, kan? Ini saran saya sih buat Mas Tegar, nanti mejanya yang seukuran meja ini, karena casingnya besar, monitornya besar, ya kan? Pasti ciamik sorot gitu kan. Terus ada lagi yang buat mahal. Ini ya, permintaan dia. Nah, di sini ada micropack, ini UPS 1200 VA. Ini 750 watt maksimal daya yang disimpan. Jadi katanya sih listriknya nggak stabil dan sering mati lampu. Ya udah, kita pakein UPS. Kata dia harus wajib pakai UPS, Pak. Sarannya yang berapa ya, Pak? Ini kalau power supply kita ini kan 650, ya kita beliin di atasnya lah, 750 watt, 1200 VA. Ada juga yang UPS yang 1200 VA tapi 650 watt juga ada ya. Nah, ini sebenarnya kalau PSU kita, power supply kita di sini bisa dari 100 volt sampai 204 volt AC ya. Tapi ya biar lebih stabil kita pakai ya, biar mah ya sebagai baterai cadangan lah. Nah, itu semua udah. Tinggal yang terakhir adalah kursi. Ini dia kursinya. Kursinya dari Fantech juga, OCA 258. Cie.
Mas kok nggak pakai kursi gaming Mas? Saya tanya sama Mas Tegarnya, apa kursinya kursi gaming? Enggak Pak, kursinya kursi kantor aja. Karena apa? Karena katanya lebih enak kursi kantor begini dan lebih awet, lebih kuat katanya. Ya selera orang masing-masing gitu kan ya. Ya kita turuti aja. Dan dia bilang mau belinya yang ini. Tadinya mau beli yang warna putih, ternyata yang warna putih dibedain harganya sama penjualnya. Ya udah kita beli yang warna abu-abu. Kita samain sama mousepadnya. Dan nanti kita akan tunjukin ke kalian setelah hasil rakitannya gimana ya. Nanti setupnya begitu. Oke, ini dia ya hasil rakitannya setelah kita pasang semua setupnya ini begini ya. Ini semoga Mas Tegarnya seneng ya. Itu juga udah ada UPS-nya ya, UPS-nya sudah dipasang sambil dicas. Dan ini PC-nya ya, dari depan tampang depannya begini ya kan, dari sampingnya gagah bener ya. Fan-nya ini loh yang AK500 ini loh, mantap ya. Dan ini monitornya MSI ya, MSI 170 Hz dan dia sudah terbaca. Kita lihat baca sistemnya, Core i3, RAM-nya 16, frekuensinya ntar kita pakai auto ya nanti biar kebaca. Dan lihat suhunya cuma 31 derajat. Mantap ya. Dan peripheral lainnya ini tadi seperti tadi ya, mousepad dari Fantech warna putih, warna silver maksudnya. Terus keyboardnya juga dari Fantech dan keyboard apa ini namanya, mekanikalnya mantap banget ya dari EUSU. Kita mau install dulu, nanti setelah itu kita mau install beberapa program dan game tentunya ya. Kita mau otak-atik dulu nih ya. Kita lihat nanti setupnya seperti apa ya. Setelah kita install, kita lihat seberapa keren dia nanti. Oke, jadi ini ya hasil rakitan kita malam ini. Ini sudah diinstal. Semoga nanti Mas Tegarnya suka, terus bisa ngasilin banyak cuan. Karena modalnya juga udah gede. Ini jadi ada PC, ada monitor, mouse, keyboard, mousepad, sama kursi. Bukan kursi, dari kursinya belum dirakit. Karena ini udah jam 1 malam ya. Pokoknya tetap subscribe ya ke channel Mas Edwin Service. Nanti kalau misalnya ada yang mau rakit, kita bakal bikin video lagi ya. Rakitan kali ini 21 juta. Rakitan berikutnya mudah-mudahan nanti ada Sultan yang nonton video kita terus tertarik ya, pengen rakit. Kita tunggu rakitan yang 50 juta. Guys, mantap. Tetap dukung terus channel Mas Edwin Service dengan cara klik like, komen, dan subscribe ya. Tonton terus video-videonya. Terus kalau misalnya mau nyawer silahkan disawer. Kalau mau tanya-tanya silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Dadah.